Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom pada pembelajaran daring. Insya Allah setelah menyimak video ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengerti dan bisa menggunakan Classroom dalam pembelajaran daring Bapak Ibu semua. Langsung saja. Yang pertama, Bapak Ibu silakan buka aplikasi Chrome pada laptop atau komputer Bapak Ibu semua. Langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu harus mengunjungi situs Google dan login menggunakan akun Google Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu sudah login, maka silakan klik kotak pada sisi kanan atas. Di sini jika kita klik maka akan muncul beberapa aplikasi Google. Kemudian kita geser ke bawah sampai muncul Classroom. Silakan Bapak Ibu klik ini. Ini tampilan Google Classroom yang masih kosong, artinya belum ada kelas ataupun belum ada apa-apa yang dibuat. Classroom saya kali ini menggunakan berbahasa Indonesia. Biasanya standar akan menggunakan bahasa Inggris. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan menggunakan bahasa Inggris, Bapak Ibu silahkan ubah pengaturan. Caranya, klik akun Google Bapak Ibu semua, kemudian pilih kelola akun Google. Pada bagian data dan personalisasi, Bapak Ibu geser ke bawah. Di sini ada pilihan bahasa, ganti ke bahasa Indonesia. Pada pengelolaan akun Google ini, Bapak Ibu juga bisa mengganti akun, mengganti nama, ataupun menambahkan foto Bapak Ibu semua. Jika sudah, maka otomatis nanti Google Classroom-nya akan berbahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Langkah pertama, kita klik tanda plus di bagian kanan atas. Nah, di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Gabung ke kelas ini biasa digunakan untuk siswa agar mereka bisa masuk ke kelas yang telah Bapak Ibu buat. Karena kita sebagai guru, maka kita akan membuat sebuah kelas. Pilih buat kelas. Jika ada tampilan pop-up seperti ini, klik ini, kemudian lanjutkan. Sekarang Bapak Ibu akan mengisi nama kelas, bagian mata pelajaran dan ruang. Di sini Bapak Ibu silakan mengisi. Pada bagian sini biasanya saya hanya mengisi nama dan bagian. Pada bagian nama kelas, saya biasa mengisi langsung mata pelajaran, misal sejarah kebudayaan Islam atau SKI kelas 12 IPA 1. Misal. Kemudian pada bagian biasanya saya mengisi nama guru atau nama saya sendiri. Pada bagian mata pelajaran dan ruang sudah saya kosongkan karena saya sudah mengisi di bagian atas ini. Bapak Ibu kalau mau mengisi ini sesuai dengan bagian masing-masing silakan. Setelah terisi yang kita perlukan, kemudian kita klik buat. Inilah tampilan kelas yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Sebelum kita masuk penjelasan tentang forum, tugas kelas, anggota dan nilai, kita akan melakukan setting terlebih dahulu. Di bagian setting ini Bapak Ibu bisa mendapatkan kode kelas. Ini kode kelas. Biasanya ini otomatis disediakan oleh aplikasi dan ini akan Bapak Ibu share ke siswa kelasnya masing-masing untuk mereka masuk ke kelas.
Sekarang Google Classroom juga menambahkan link undangan selain dari menggunakan kode kelas ini untuk dibagikan kepada siswa, dan link undangan ini bisa kita bagikan ke WA atau ke sosmed siswa masing-masing. Kemudian di bagian forum, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Biasanya saya akan memilih siswa hanya dapat memberi komentar agar isi forum itu fokus kepada yang kita sampaikan saja. Setelah itu yang lain abaikan, kita klik simpan. Sekarang kita akan mengenal apa itu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Pada forum ini, di sini adalah tempat kita berkomunikasi dengan siswa, baik itu untuk menyapa. Di sini juga nanti akan tampil semua postingan-postingan tugas, materi, dan lain-lain yang kita buat. Forum ini kalau diibaratkan di akun sosmed seperti Facebook adalah grup Facebook. Jadi siswa dan guru bisa saling mengomentari apa yang di-upload di forum ini. Misal kita contohkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar anak-anak semua. Nah, misal seperti ini. Untuk postingan kita bisa melakukan posting sekarang ataupun melakukan jadwalkan postingan pada waktu yang akan datang. Misal kita jadwalkan sekarang pukul 10.33, misal saya jadwalkan tanggal 10 hari ini pukul 11.00. Jadi otomatis nanti pada pukul 11 postingan ini akan terupload otomatis di forum dan akan masuk ke siswa masing-masing. Kita klik jadwalkan. Yang kedua, mengenai tugas kelas. Pada menu ini, guru bisa membuat sebuah tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan ataupun topik. Nanti kita akan jelaskan satu persatu tentang ini. Kemudian yang ketiga, ini anggota untuk guru, saya sendiri. Siswa belum ada karena belum ada siswa yang masuk ke kelas ini, kodenya belum kita share. Yang ketiga, nilai. Di sini nanti akan terarsip semua yang kita upload seperti data absen, data tugas, data penilaian, dan lain-lain. Sebelum kita mempelajari tentang cara membuat materi, membuat absen, dan lain sebagainya, sebaiknya kita akan buat yang namanya topik terlebih dahulu, karena topik ini penting untuk mengurutkan apa-apa yang kita upload agar tersusun dalam satu topik, tidak campur aduk, agar beraturan semuanya. Kita klik buat topik. Topik yang pertama misalnya jadwal pelajaran. Kalau Bapak Ibu ingin membuat jadwal supaya siswa tahu nanti jadwal pelajaran Bapak Ibu hari apa, klik tambahkan. Yang pertama. Yang kedua, kita buat daftar hadir. Nah, di sini nanti kita akan buat semuanya postingan tentang terkait dengan daftar hadir ada di bagian topik ini. Yang ketiga, materi pelajaran. Yang keempat, tugas. Yang terakhir biasanya penilaian. Agar ini berurutan,
jadwal pelajaran kita letakkan ke paling atas, kita klik tahan kemudian geser ke paling atas, jadwal, kemudian yang kedua daftar hadir, setelah itu materi pelajaran, tugas dan penilaian. Kita sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5 topik pada kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat yang pertama yang namanya daftar hadir. Caranya ada 2. Kita bisa membuat daftar hadir melalui forum ini. Silakan ketik saja instruksi yang Bapak Ibu inginkan. Silakan ketik nama pada kolom komentar untuk sebagai daftar hadir pertemuan 1, kita posting misal. Nah, nanti siswa akan mengomentari postingan Bapak Ibu di forum ini dengan mengetik nama mereka satu persatu, sehingga Bapak Ibu bisa melihat kehadiran anak-anak pada pertemuan itu. Adapun langkah yang kedua, dan ini saya sarankan agar daftar hadir Bapak Ibu semua terarsip pada Classroom ini. Biasanya saya membuat daftar hadir pada bagian pertanyaan. Di sini kita beri judul pertanyaan dulu, misal daftar hadir pertemuan 1 tanggal 9 September 2020. Silakan ketik nama lengkap sebagai tanda hadir pada pertemuan 1. Di sini kita bisa memberikan pengaturan tambahan untuk poin. Biasanya kita hilangkan saja, tidak perlu dinilai. Tenggat waktu Bapak Ibu bisa membuat apakah tenggat waktunya itu selama hari ini saja, hari Kamis, atau selama 2 hari, atau selama beberapa hari. Misal Bapak Ibu hanya membuat tenggat waktu 1 hari untuk mereka melakukan absensi, maka klik saja tanggal 10. Misal waktunya sampai pukul sore 16.00 misal. Ini tergantung Bapak Ibu semua. Nah, pada bagian topik ini yang penting pilih topik daftar hadir agar postingan ini nanti masuk ke topik daftar hadir yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya pada bagian tanyakan, kita bisa melakukan postingan langsung atau tanyakan langsung. Ini akan langsung otomatis terupload jika Bapak Ibu misalnya masuk pada jam itu, pada saat itu di kelas itu. Tapi jika Bapak Ibu tidak masuk pada jam itu, sebaiknya Bapak Ibu jadwalkan saja agar otomatis nanti terupload pada jam yang sudah Bapak Ibu jadwalkan, agar tidak memakan jam atau tidak menggunakan jam pelajaran guru yang lainnya. Kita jadwalkan misal hari ini pukul 11.00 misal nanti jam 11 atau jam 11.05, karena yang pertama tadi kita mengupload sapaan pada bagian forum jam 11.00. Usahakan ada jeda selama beberapa menit, misalnya ini saya 5 menit. Setelah 5 sapaan mereka mengomentari yang kita upload di forum tadi. Setelah itu akan muncul 5 menit sesudahnya daftar hadir pada pertemuan 1. Silahkan klik jadwalkan.
Yang kedua, kita akan membuat materi pelajaran. Pada bagian materi ini kita klik buat materi. Misal bab 2 perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ini. Nah, pada bagian deskripsi silakan Bapak Ibu berikan instruksi untuk mempelajari isi materi yang akan kita lampirkan pada bagian. Tambahkan link di bawah ini. Deskripsi misal anak-anak silakan pelajari materi yang sudah disediakan di bawah ini. Sampai selesai. Setelah ini saya nanti akan memberikan penugasan kepada kalian terkait materi yang sudah diberikan. Pada bagian sini kita bisa menambahkan beberapa item seperti Google Drive, link, file, ataupun dari YouTube. Misal kita ingin kita mempunyai materi dalam bentuk file di komputer Bapak Ibu, silakan klik file dan otomatis nanti kita akan melakukan pencarian file pada komputer Bapak Ibu semua. Tapi jika Bapak Ibu sudah memiliki file pada Google Drive atau link website, kita gunakan link. Jika ingin YouTube, kita gunakan YouTube. Misal di sini saya memberikan materi berupa video. Kita bisa melakukan pencarian melalui sini, atau kita secara manual buka YouTube, cari video yang kita inginkan, kemudian linknya kita paste di URL sini. Kita juga melakukan pencarian SKI 12 MA perkembangan Islam di Indonesia, Madrasah Keren. Karena saya mempunyai akun YouTube yang namanya Madrasah Keren dan saya sudah menyediakan video di sana. Lakukan pencarian. Jika sudah muncul, klik, kemudian kita klik tambahkan, maka akan muncul nanti di bawah video yang terkait dengan materi yang sudah kita sediakan. Pada bagian topik kita beri topik materi pelajaran. Pada bagian postingan kita jadwalkan juga pukul 11.10 supaya ada jeda 5 menit setelah kita mengupload daftar hadir tadi. Klik jadwalkan. Yang ketiga, kita akan mengenal yang lain. Misal seperti ini, tugas. Kita akan membuat tugas. Tugas ini berbentuk penugasan yang siswa bisa mengumpul berupa gambar, berupa file, atau berupa video pada classroom kita. Misalkan kita buat penugasan bab 2, kita beri deskripsi. Setelah anak-anak mempelajari
materi pada video sebelumnya, silakan buat peta konsep dari materi yang kalian catat. Kirimkan foto peta konsep materi pada lampiran tugas kalian. Nanti pada tampilan siswa akan ada menu tugas, menu untuk menambahkan lampiran berupa lampiran foto ataupun file. Kali ini kita cuma minta lampiran sebuah foto peta konsep. Untuk penugasan biasanya kita beri poin 100, tenggat waktu ini bebas. Biasanya apa bentuk penugasan ini, saya memberikan rentang waktu beberapa hari karena kita online. Misalnya kita bertengah waktu selama seminggu. Nah, tanggal 16 September siswa masih boleh mengirim penugasan. Pada bagian topik kita pilih tugas. Setelah itu pada bagian penugasan ini kita jadwalkan kembali hari ini tanggal 10 pada pukul 11.15 agar ada jeda kembali. Jadwalkan. Pada menu yang ketiga di sini ada, kita akan membuat yang namanya tugas tapi berbentuk kuis. Kita pilih tugas kuis di bawah ini. Biasanya ini berbentuk penilaian. Misalnya kita beri judul penilaian bab 2. Tunjuk. Setelah kalian mempelajari materi dan membuat peta konsep, silahkan kalian jawab soal pilihan ganda pada penilaian di bawah ini. Kemudian kita klik di sini blank quiz akan otomatis ada. Kita klik ini, maka akan muncul di tab baru. Kita beri judul sini penilaian bab 2. Kita samakan judul dengan judul file. Kamis 10 September 2020. Pada bagian yang pertama ini biasanya kita akan menanyakan nama siswa. Pilihan ganda kita ganti jawaban singkat, dan ini wajib siswa harus mengisi nama ini. Setelah nama kita tambahkan kembali di bagian tambahkan pertanyaan, kelas sama, kita pilih jawaban singkat dan ini juga wajib diisi. Setelah nama dan kelas, kita sudah bisa masuk ke materi soal yang akan kita buat. Klik tambah. Misalnya kita akan membuat nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan misal seperti ini. Kemudian pilihan ganda, pada bagian pertanyaan kita pilih pilihan ganda, kemudian kita berikan opsi jawaban A, B, C, D, E. Ini sampai saja Bapak Ibu. Kemudian di bagian kunci jawaban kita pilih kunci jawaban. Misalnya nomor 1 ini kita kunci jawaban A. Poin tergantung jumlah soal. Jika kita membuat 5 soal berarti satu soal ada 20 poin. Jika kita membuat 10 soal berarti satu soal ada 10 poin. Kemudian kita klik selesai.
Setelah nomor 1 sudah, kita akan membuat nomor soal selanjutnya. Untuk mempermudah, kita klik duplikasi saja agar soal nomor 1 ini bisa diduplikat menjadi soal nomor 2. Klik duplikasi, kemudian kita edit soalnya menjadi nomor 2. Saya ubah sedikit. Kunci jawaban, jangan lupa kita ubah poin karena sudah kita duplikat yang pertama, sudah terisi otomatis poin 20. Kita klik selesai, duplikasi lagi, kita ganti soal nomor 3, kemudian kita pilih kunci jawaban C, klik selesai, duplikasi lagi, kita ubah menjadi nomor 4, kita ubah kunci jawaban, duplikasi lagi nomor 5, kemudian setelah kita ubah soal dan pertanyaan, kita rubah kunci jawaban, klik selesai. Selanjutnya kita akan menyeting atau membuat pengaturan soal ini di bagian setelan. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membatasi tanggapan siswa agar siswa hanya bisa 1 kali menjawab pertanyaan, dan ini biasanya siswa diharuskan untuk login ke akun Google mereka terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu tidak ingin membatasi, silahkan hilangkan contreng, tapi kalau saya lebih baik ini kita batasi agar nilai kita lebih akurat. Pada bagian presentasi di sini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian pada bagian kuis ini jadikan sebagai kuis. Nilai dirilis segera setelah setiap pengiriman. Kemudian respon dapat melihat apa telah dijawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Ini boleh Bapak Ibu hilangkan, boleh Bapak Ibu contreng. Jika Bapak Ibu mencontreng nilai poin, maka setelah siswa menjawab, siswa akan otomatis tahu berapa nilai mereka masing-masing. Kemudian kita pilih simpan. Kita bisa melakukan preview atau peninjauan pratinjau bagaimana tampilan soal di browsing saat siswa menjawab nanti. Seperti ini tampilannya, ada judul, ada tanggal, kemudian nama siswa, kelas, soal, kemudian kirim. Jika sudah selesai, kita kembali ke bagian classroom tadi. Kita telah mengedit blank quiz ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat tenggat waktu sampai kapan siswa bisa menjawab blank quiz ini. Misal sampai tanggal 16. Topiknya kita ganti topik penilaian karena ini kita mengambil nilai. Untuk penugasan kita jadwalkan kembali pukul 11.20, jeda 5 menit. Kita klik jadwalkan. Selanjutnya kita akan belajar cara menggandakan postingan atau menggunakan postingan di kelas sebelumnya yang akan kita gunakan kembali di kelas yang lain. Misal Bapak Ibu memiliki 2 buah kelas atau beberapa kelas, cara menggunakan postingan yang sudah ada di kelas sebelumnya untuk digunakan di postingan kelas lain. Caranya kita masuk ke kelas yang lain. Di sini kita bisa menggunakan kembali postingan yang ada di forum. Contoh seperti ini. Ini di kelas 12 IPA 1 tadi ada kita memposting kalimat sapaan dan menanya kabar anak-anak. Kita klik postingannya, kemudian kita klik buat salinan baru dari semua lampiran. Kita gunakan kembali. Di sini untuk kelas 12 IPA 2 dengan postingan yang sama, kita akan jadwalkan di hari sesuai jadwal. Misal hari berikutnya tanggal 11 September pukul 8.30. Misal kita klik jadwalkan. Selanjutnya di bagian tugas kelas kita juga bisa menggunakan postingan yang lain
seperti daftar hadir, kita gunakan kembali postingan. Di kelas 12 IPA 1 itu sudah ada daftar hadir. Kita klik, kita contreng ini, jangan lupa, kemudian kita gunakan kembali. Bagian sini kita ganti tanggalnya sesuai tanggal kita masuk, tanggal 11 September. Tenggat waktu misal selama 1 hari, tanggal 11 kita jadwalkan di tanggal 11 September pukul 8.35. Kita klik jadwalkan. Kita bisa menggunakan postingan yang lain selain absen. Saya contohkan kembali. Misal postingan materi, kita gunakan kembali juga. Ini sudah sama postingannya. Kita jadwalkan di tanggal 11 September pukul 8.40 supaya ada jeda 5 menit setelah absensi. Begitu juga untuk postingan yang lain seperti penugasan, penilaian, sama. Kita bisa menggunakan postingan yang sudah ada di kelas lain, di kelas yang ada, di kelas baru. Setelah kita memposting beberapa postingan di kelas, guru juga perlu untuk mengembalikan tugas atau mengecek siswa-siswa siapa saja yang sudah mengumpul tugas yang sudah Bapak Ibu posting. Misal di kelas 12 IPA 1 tadi kita sudah memposting beberapa. Nah, yang pertama tadi kita memposting menanya kabar. Ada 2 komentar, kita buka. Ada yang mengomentari Waalaikumsalam, ada juga yang mengomentari Waalaikumsalam, alhamdulillah saya baik Pak. Nah, seperti inilah tampilan forum siswa. Kita bisa berkomunikasi dengan siswa melalui kolom komentar. Kemudian di bagian tugas kelas ada daftar hadir. Kita juga bisa mengecek siapa yang sudah mengisi daftar hadir. Kita klik. Nah, ada 2 yang menyerahkan, 0 diberikan. Diberikannya maksudnya siswa yang belum mengisi daftar hadir. Karena di sini anggotanya cuma 2 orang, jadi 2 orang, dua-duanya sudah mengisi daftar hadir. Kita lihat pertanyaan. Azumarada Azra, Darul Ufa. Nah, mereka sudah mengisi daftar hadir. Caranya kita akan mengembalikan absensi mereka ini. Artinya kita sudah mengoreksi atau mengetahui bahwa mereka memang sudah hadir. Caranya kita contreng di bagian diserahkan ini, ada 2 orang, kemudian kita klik kembalikan. Maka di kelas rom siswa akan muncul pemberitahuan bahwa sebagai guru kita sudah mengembalikan tugas mereka atau absen mereka. Selanjutnya kita juga akan mengecek penugasan mereka, siapa yang sudah mengirim tugas. 1 orang sudah menyerahkan, 1 orang belum. Kita cek siapa yang sudah menyerahkan. Nah, di sini Nurul Ulfa sudah menyerahkan 1 tugasnya tadi tugasnya berupa mengirimkan foto peta konsep materi pada lampiran tugas. Sekarang kita bisa membuka. Nah, ini kita bisa mengecek, oh ternyata dia sudah membuat peta konsep sesuai dengan yang kita instruksikan. Nah, setelahnya kita bisa memberi nilainya. Misal kita beri nilai ini 100 karena dia mengerjakan tepat waktu dan yang dia buat sesuai dengan yang kita instruksikan berbentuk peta konsep. Kita juga bisa memberi komentar pribadi terhadap tugas yang mereka kirimkan. Peta konsep kamu sangat jelas. Ini opsional saja ya, tidak dikomentari, tidak apa-apa juga. Setelah kita beri nilai, jangan lupa untuk mengklik kembalikan.
agar siswa tahu ternyata nilainya sudah kita koreksi dengan nilai 100. Untuk siswa yang satunya belum mengirimkan, jadi kita belum bisa memberikan nilai. Selain dari penugasan, kita juga bisa mengoreksi yang namanya penilaian. Kita buka bagian penilaian, oh ternyata satu orang sudah mengumpul, satu orang belum mengumpul. Kita cek nilainya, kita lihat tugas siapa yang sudah menyerahkan. Satu orang nilainya, kita harus membuka Google Form yang sudah kita buat untuk mengetahui berapa nilai dari siswa yang sudah menjawab ini. Kemudian kita klik di bagian kanan bawah, sini ada edit formulir ini. Kita klik ikon pensil tadi. Nah, di sini kita bisa melihat bagian respon satu orang. Kita cek secara individual siapa sudah mengerjakan. Oh, ternyata Nurul Ulfa poinnya 80 dari 100. Kita juga bisa mengekspor nanti seandainya semua siswa atau banyak yang sudah menjawab, kita bisa mengekspor ke Excel. Kita klik icon Excel ini, kemudian kita beri nama 12 IPA 1 penilaian 2 bab 2. Kita buat ini satu orang, Nurul Ulfa, 12 IPA 1 memperoleh nilai 80. Nah, nilai-nilai yang akan kita masukkan di bagian tugas classroom tadi. Nurul Ulfa 80, kemudian kita kembalikan sehingga siswa akan mengetahui nilainya masing-masing setelah kita kembalikan. Terakhir, kita bisa mengarsipkan nilai kelas pada menu nilai. Sebelumnya menu anggotanya kita bisa melihat beberapa siswa yang menjadi anggota kelas kita nanti. Misalnya ada 20 atau 25, akan muncul semuanya di sini. Di bagian nilai, nah di sini kita bisa melihat pengarsipan nilai yang sudah kita kirim di classroom. Terhadir 2 orang hadir. Penugasan berupa pengiriman foto, 1 orang sudah mengirimkan, 1 orang belum. Begitu juga dengan penilaian bab 2, 1 orang sudah mengirimkan dan 1 orang belum. Nah, di sini kita bisa melihat arsip semua nilai kelas yang sudah kita upload di Google Classroom. Demikian instruksi atau cara penggunaan Google Classroom pada kali ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengerti dan semoga postingan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu semua bisa menggunakan Google Classroom di sekolah masing-masing. Tetap semangat, wala belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.